Selamat datang pada video presentasi kami. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menyaksikan. Jadi pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai kanil atopic dermatitis dan food alergi yang diampu oleh Dr. Hewan Putu Ayu Sisiawati Putrisih, SKH MSc. Next. Adapun anggota kelompok 5B, yaitu ada Kimberly Felicia Putri dengan NIM akhir 044, ada Citra Dwi Wulandari dengan NIM akhir 054, ada Fadil Ahmad dengan NIM akhir 057, ada saya sendiri Andika Putra dengan NIM akhir 060, ada Ketut Nanda dengan NIM akhir 064, dan ada Vianney Ecclesia dengan NIM akhir 096. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Citra dengan NIM akhir 054 akan mempresentasikan bagian pendahuluan. Anjing merupakan hewan cerdas dan setia yang menjadi hewan favorit untuk dijadikan peliharaan. Anjing juga sering dijadikan sahabat dan teman bagi manusia. Namun mereka tidak terlepas dari penyakit kulit seperti canine atopic dermatitis. Penyakit kulit membutuhkan penanganan secara cepat, karena jika dibiarkan dapat menyiksa kondisi anjing. Peran sanitasi makanan pada penyakit ini telah diperdebatkan selama bertahun-tahun. Alergi makanan telah dilaporkan pada sepertiga pasien dengan dermatitis atopik sedang sampai berat dan berhubungan dengan morbiditas dan bahkan mortalitas. Dokter yang merawat pasien dengan dermatitis atopik harus mengetahui pedoman pengujian alergi makanan berbasis bukti dan praktik terbaik. Next slide. Pada materi pertama akan membahas canine atopic dermatitis. Next slide. Baik, etiologi dari canine atopic dermatitis adalah penyakit kulit kronis dengan gejala gatal yang sering terjadi pada anjing. Pengobatan bervariasi dari waktu ke waktu dan berbeda berdasarkan lokasi geografisnya. Penyebab penyakit ini yaitu ektoparasit, infeksi mikroba, dan alergi makanan ataupun obat. Penyakit ini diperkirakan mempengaruhi 15% hingga 30% dari populasi anjing. Canine atopic dermatitis sering terjadi pada ras Pug, Bulldog, German Shepherd, Labrador, dan Siberian Husky. Penyakit ini juga sering terjadi pada anjing yang obesitas. Kasus ini paling sering terjadi pada anjing yang struktur kulitnya berlipat-lipat, seperti Pug dan Bulldog. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis. CAD telah didefinisikan sebagai penyakit kulit alergi inflamasi dan pruritik yang cenderung genetik dengan ciri-ciri klinis yang khas. Ini dikaitkan dengan antibodi imunoglobulin E atau IgE terhadap alergen lingkungan. Komponen makanan sekarang diakui sebagai faktor munculnya CAD pada beberapa anjing. Meskipun definisi ini mencakup banyak aspek patogenesis dan aspek klinis dari kondisi tersebut, penting untuk diingat bahwa penyakit ini tidak memiliki tanda-tanda klinis patognomik yang memungkinkan diagnosis definitif dibuat pada wawancara pemilik awal dan pemeriksaan klinis. Hal ini disebabkan oleh keragaman presentasi klinis yang mungkin tergantung pada faktor genetik atau fenotip terkait ras, kemudian luasnya lesi, terlokalisir versus umum, stadium penyakit, akut versus kronis, dan adanya infeksi mikroba sekunder atau faktor suar lainnya. Selain itu, beberapa aspek penyakit dapat menyerupai kondisi kulit lain yang tidak terkait dengan CAD. Untuk alasan yang disebutkan di atas, definitif CAD bisa sulit. Next. Untuk gejala klinisnya, gejala klinis dari CAD sendiri itu adalah pruritus yang dapat mencakup menggaruk, menggosok, mengunyah, merawat, atau menjilati berlebihan, dan atau menggelengkan kepala. Itu tergantung pada alergen yang terlibat. Pruritus mungkin musiman, bisa dari serbuk sari, atau non-musiman, misalnya tungau debu, atau makanan. Nah, pada awalnya pruritus mungkin terkait dengan lesi kulit primer seperti eritema dan kadang-kadang papula. Wajah, aspek cekung dari pinna telinga, ventrum, aksila, daerah inguinalis, daerah perineum, dan ekstremitas distal itu paling sering berpengaruh pada CAD. Dapat dilihat dari gambar satu itu. Next.
Nah, untuk gambar 2 ini merupakan variasi terkait ras dari lokasi tubuh yang dipengaruhi oleh CAD. Pada tahap yang lebih kronis, lesi kulit sekunder itu akan terjadi karena trauma. Kemudian ada peradangan kronis dan infeksi sekunder. Lesi kulit sekunder yang adalah eksoriasi, alopecia, lisenification, hiperpigmentasi, crusting, dan seborrhea. Next. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Fadil Ahmad Zulfikar dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa. Diagnosa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemeriksaan serologi, intradermal skin test atau IDST, biopsi kulit, untuk mencari penyebabnya dan mencocokkan gejala klinis dengan diagnosa mayor dan minor. Untuk kriteria mayor sendiri yaitu pruritus, distribusi khas yaitu wajah, pedal, ekanifikasi pada sendi tarsal dan karpal. T-nya harus hadir 3 kriteria mayor. Kriteria minor yaitu konjungtivitis bilateral, eritema, wajah, pyoderma bakteri, dan hyperhidrosis. Untuk selanjutnya yaitu terapi. Terapi yang dapat dilakukan yaitu terapi asam lemak EPA dan DHA yang terkandung dalam minyak ikan. Selanjutnya, terapi obat bisa dengan kortikosteroid, imunosupresan, atau antihistamin untuk mengurangi sensasi alergi. Terapi obat akan berjalan seumur hidup dan disarankan untuk cek darah dan cek urin setiap 6-8 bulan sekali dikarenakan kondisi obat yang berkepanjangan. Terapi yang lainnya yaitu menjaga kesehatan bulunya agar tidak mudah terserang bakteri atau jamur. Untuk pencegahan, yaitu dapat dilakukan dengan menjauhkan kontak hewan dari alergen, memandikan anjing secara rutin, dapat menjaga kebersihan kulit anjing, memberinya makan kaya nutrisi termasuk asam lemak esensial, omega 3 dan omega 6. Ini dapat membantu mempertahankan skin barrier yang sehat, antioksidan, dan lidah buaya yang dianggap sebagai suplemen bermanfaat untuk perawatan kulit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan sendiri yaitu dermatitis atopik anjing atau CAD itu adalah kulit yang umum, cenderung genetik, kambuh kronis, progresif, pruritik, dan inflamasi dengan fitur klinis yang khas dan kecenderungan berkembang biak yang terdefinisi dengan baik. Patogenesis CAD itu tidak sepenuhnya dipahami, tetapi diyakini melibatkan kompleks antara faktor genetik dan lingkungan yang menyebabkan disfungsi epidermis, disregulasi kekebalan tubuh, dan disbiosis mikrobioma kulit. Anjing dengan ada yang terkontrol dengan baik, meskipun tidak ada perubahan terapeutik, harus ditinjau kembali untuk pengembangan infeksi kulit sekunder dan atau paparan kutu. Pertimbangkan juga ketidakjelasan diet pada anjing-anjing dengan komponen yang diinduksi makanan yang dikonfirmasi untuk penyakit kulit alergi pada anjing tersebut. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Andika Putra dengan NIM 060. Jadi saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari food allergy, di mana reaksi alergi makanan dibagi menjadi 2, yaitu imunologi dan non-imunologi. Di mana alergi makanan adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh imunoglobulin E, dan dalam beberapa kasus juga dapat disebabkan oleh hipersensitivitas tipe 3 dan 4. Nah, keracunan makanan, intoleransi makanan, dan ketidakbijaksanaan diet diklasifikasikan dalam respon non-imunologis. Produksi histamin yang bertanggung jawab atas degranulasi sel emas dikategorikan dalam alergi. Nah, sebuah penelitian menyatakan bahwa daging sapi dan kedelai ditemukan paling banyak menyebabkan reaksi merugikan pada kulit. Nah, alergen utama dalam susu sapi yang menyebabkan reaksi alergi adalah imunoglobulin G pada sapi. Next.
Selanjutnya adalah beberapa contoh bahan atau zat makanan yang dapat menimbulkan ataupun terdapat kemungkinan menimbulkan food allergy, di mana contohnya adalah asam fitrat, metilsantin, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Next. Selanjutnya ada patogenesis, di mana pada reaksi hipersensitivitas tim 1, alergen spesifik memicu sel MAS tersentilisasi imunoglobulin E yang menyebabkan pelepasan mediator farmakologisnya sehingga terjadi proses inflamasi. Nah, alergen memiliki kemampuan untuk menembus penghalang mukosa fisiologis, sehingga setelah menembus penghalang mukosa fisiologis, alergen akan berinteraksi dengan jaringan limfoid terkait gastrointestinal atau TARC. Next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, sebelumnya saya Nanda Maharanti dengan NIM akhir 064 akan memaparkan materi mengenai gejala dan tanda klinis. Adapun gejala tanda klinis dari penyakit ini, yang pertama adalah pruritus, yaitu istilah medis untuk gejala seperti gatal-gatal pada kulit, kemudian terdapat gejala batuk, sesak dada, dan juga sesak napas. Selanjutnya mata berair, merah atau gatal, dan terdapat lesi pada kulit. Yang mana lesi ini bisa dilihat pada gambar, yang pada gambar A dapat dilihat kronik pododermatitis, dan yang B terdapat otitis eksterna. Selanjutnya, gejala tanda klinis yang dapat dilihat adalah ruam kulit atau gatal-gatal pada kulit hewan yang mengalami alergi makanan, kemudian mengalami kerontokan rambut, kemudian bibir, kelopak mata, atau daun telinga anjing dapat membengkak. Selanjutnya untuk diagnosa penyakit alergi makanan pada anjing. Untuk menegakkan diagnosa pada alergi dapat dilihat yang pertama itu melihat gejala tanda klinis anjing. Kemudian yang pertama untuk pengujian kulit intradermal, yang mana sebagian besar rambut anjing harus dicukur untuk memungkinkan tempat suntikan dipantau untuk reaksi dari alergi makanan tersebut. Selanjutnya, anjing harus berhenti minum obat untuk waktu yang lama sebelum pengujian kulit intradermal ini dilakukan. Diagnosa kedua dapat dilakukan dengan tes RAS atau radio alergosorben, yang mana tes RAS ini merupakan tes darah yang dapat digunakan untuk menentukan apakah anjing alergi terhadap antigen tertentu. Yang mana kelebihan dari tes RAS ini tidak diperlukan adanya sedasi atau anestesi dan sering dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan autopsi. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya adalah diet eliminasi makanan, yang mana eliminasi makanan ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengidentifikasikan alergen tertentu, yang mana tujuan dari percobaan diet eliminasi makanan ini adalah memberi makan protein yang terkena protein baru yang belum pernah terpapar sebelumnya, untuk mencoba menghilangkan alergen dari makanan untuk hewan peliharaan. Yang mana untuk mencapai diagnosa yang efektif, kriteria eliminasi makanan haruslah mencapai kriteria yang ideal. Di antaranya, hanya mengandung satu protein baru dan satu sumber karbohidrat, memiliki kecernaan protein yang tinggi, yaitu di atas 87% atau hidrolisat protein, kemudian bebas dari aditif makanan. Selanjutnya, tidak mengandung kadar amino vasoaktif yang berlebihan, dan mencukupi nutrisi yang untuk spesies, usia, dan gaya hidup hewan peliharaan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Viani Iklesia Pangaribuan dengan NIM akhir 096. Untuk terapi sendiri ada 6 cara, yaitu yang pertama dengan pemberian obat antihistamin. Untuk pemberian obat antihistamin ini berfungsi untuk menetralkan pelepasan histamin dari sel MAS yang menyebabkan sakit itu sendiri. Antihistamin yang digunakan sendiri adalah diperhidramin hidroklorida sebanyak 2 mg per kilogram berat badan anjing,
hidroxasin sebanyak 2,2 mg per kilogram berat badan, serta kloroprenamine sebanyak 4-8 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada obat antibakteri. Tujuan pemberian obat antibakteri ini karena cakaran anjing yang disebabkan karena reaksi gatal-gatal sendiri dapat menyebabkan infeksi bakteri di kulit yang disebut bioderma. Obat yang digunakan untuk mencegah bioderma meliputi sipaxelin 22 mg per kilogram berat badan, enroflaksin sebanyak 2,5-5 mg per kilogram berat badan, eritromisin sebanyak 10 mg per kilogram berat badan, serta kombinasi clavuanic acid dan amoxicillin sebanyak 13,5 mg per kilogram berat badan. Selain itu, pemakaian sampo yang mengandung benzoil perioksida dan klorisidin dapat mengontrol penyakit kulit dari infeksi bakteri. Selanjutnya ada obat antifungi. Obat ini diberikan biasanya karena adanya jilatan hewan yang secara konstan ketika merasa gatal. Obat yang digunakan untuk membasmi agen jamur yaitu ketoconazole sebanyak 5-10 mg per kilogram berat badan, grisofulvin sebanyak 25 mg per kilogram berat badan, dan amtoterisin sebanyak 0,5 mg per kilogram berat badan. Selain itu ada juga obat inhibitor sel T, yaitu siklosporin sebanyak 5 mg per kilogram berat badan dan tacrolimus sebanyak 2 mg per kilogram berat badan. Dan juga ada obat glukokortikoid yaitu prednisolon sebanyak 2-4 mg kilogram per berat badan dan metilprednisolon sebanyak 1-2 mg per kilogram berat badan. Yang terakhir ada suplemen makanan. Untuk suplemen makanan ini dengan cara memberikan diet makanan yang diimbangi dengan vitamin, mineral, suplemen asam lemak, omega 3 dan omega 6. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan ada 2 cara. Yang pertama, melalui cek alergi pada hewan. Untuk cek alergi pada hewan sendiri dengan melakukan uji makanan selama 8-12 hari. Uji makanan sendiri itu uji makanan apakah hewan merasakan reaksi alergi atau tidak. Lalu dapat melalui uji laboratorium seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada materi diagnosa. Yang terakhir ada hindari makanan yang membuat hewan alergi. Untuk ini sendiri yaitu menghindari makanan yang terdapat kandungan yang membuat hewan alergi. Baik, bisa di next. Saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kandungan atopik dermatitis dan juga food alergi. Saya mau teman-teman mengucapkan mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan pada para penonton. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.